Ya baik, dalam segmen aspirasi masyarakat ini kami undang Anda untuk bergabung di line telepon kami yang tertera di layar TV Anda 0451452414 dan tentunya untuk menyampaikan apa saja keluhan, kritikan ataupun juga saran terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan Anda di Kota Palu dan sekitarnya. Sementara sambil menantikan telepon pemirsa juga kami tampilkan data terkini untuk perkembangan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah tertera di layar TV Anda. Silakan. Betul sekali, di mana yang terkonfirmasi positif sebanyak 173 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 132 orang, dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 4 orang. Dan barcode yang ada di layar TV Anda bisa Anda gunakan dengan handphone pribadi Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau data terkait dengan COVID-19 secara nasional dan internasional tentunya. Dan pemirsa, sambil menantikan telepon Anda, beberapa informasi yang telah kami sampaikan dalam waktu kurang lebih 40 menit terakhir ini adalah ada sejumlah informasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan PAUD ataupun juga perkuliahan memasuki masa transisi transisi new normal maksud kami untuk di Sulawesi Tengah, dan juga untuk mengedepankan tetap protokol kesehatan walaupun ini kita sudah terlihat lebih lengang, dan juga tentunya tidak boleh lepas waspada begitu ya. Betul. Dengan kondisi yang ada, karena kita harus tetap sama-sama saling bahu-membahu untuk ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, kita ke penelpon pertama. Halo. Halo, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sherly di John Oge. Ya. Baik, silakan aspirasinya, Bu. Ini mau tanya, yang itu data tambahan itu katanya dibilang tuh kita stimulan katanya lewat lebaran. Nah begitu ini sudah lewat katanya, diundur kata lagi bulan Juli. Ya. Yang pastinya nih kapan sebenarnya? Terkait dengan dana stimulan ya Bu ya? Iya. Baik. Baik, Ibu di Jono Oge hanya Ibu kah atau beberapa warga di situ yang juga belum menerima, belum cair dana stimulannya? Kalau untuk nama itu ratusan kita di sini data tambahan. Baik. Makanya kita saling tanya-tanya toh. Dan sebenarnya kapan pastinya? Baik. Karena saya telepon langsung itu dari ibu yang untuk ada kaitannya stimulan, katanya itu kontraknya mereka habis di bulan 6 ini. Nah, yang ini kan selama lagi mau bulan terakhir ini bulan ini toh. Iya. Jadi pasti kapan? Katanya lewat lebaran. Oke lah, begitu lagi sudah lewat lebaran, katanya bulan Juli lagi. Yang pastinya kapan? Baik, Ibu Sherly saat ini Sherly berada di rumah pribadi ya? Atau? Iya, di rumah pribadi kita dapat bantuan dari Untara Gereja. Nah, sama itu yang bekas-bekas itu kayu langit sama. Ya, masuk dalam kategori rusak berat, ringan atau sedang, Ibu? Kalau untuk langsung kadusnya itu ke lokasi bekas rumah, katanya rusak sedang. Katanya. Ya. Iya, cuman kalau untuk pastinya kita belum tahu juga. Ya, terakhir kali Ibu bersama warga di situ mengecek langsung atas data untuk dana stimulan itu kapan, Ibu? Dan ngeceknya di mana? Kalau untuk data tambahan sudah keluar semua nama, mungkin beberapa bulan lalu. Ya. Cuman pastinya untuk cair ini, baik. Katanya lewat lebaran. Baik. Semua kita ada ratusan kakak kita yang untuk data tambahan ini. Baik, Bu Sherly, atas obrolan kami dengan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan dana stimulan, ini memang dalam waktu dekat ini akan dituntaskan tahap kedua, dan kalaupun juga ada masyarakat yang belum menerima untuk tahap kedua, insya Allah akan dituntaskan lagi di tahap ketiga dalam beberapa waktu ke depan. Kita bersabar saja, Ibu, semoga semuanya bisa berjalan lancar dan selesai. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Sherly. Baik, kami tetap membuka telepon di layanan telepon kami di 0451452414. Ya, di line telepon kali ini tentunya kita masih harapkan lagi ada penelpon seperti Bu Sherly yang mungkin masih ingin menyampaikan keresahannya juga apa yang terjadi saat ini. Karena selain
masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala ini juga masih terus menantikan kucuran dana stimulan yang memang kita optimis semoga dalam waktu dekat ini bisa tuntas tahap kedua dan sudah bisa masuk ke tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini adalah penambahan data-data yang tersisa begitu atas apa yang dijelaskan oleh Kepala BPBD Sulawesi Tengah kemarin. Kita terima lagi Sarif di Tombolotutu, silakan Bapak. Halo. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih mengenai dengan dana stimulan ini aspirasi TVRI. Saya cuma mau tanyakan untuk kelurahan ini kalau bisa orang kantornya itu cek yang sebenar-benarnya data-data masyarakat. Ya. Jangan lambat-lambat terus ada tambahan-tambahan yang kurang jelas. Ya, tambahan yang kurang jelas seperti apa yang dimaksud oleh Pak Sarif? Sementara kan kami didata kembali. Nah, itu. Jadi kita selaku warga di sini masih sedikitnya juga bingung. Sudah didata tapi kok data-data lagi. Ada namanya data tahap 2 tambahan. Ya. Nah, itu bagaimana? Kita bingung di sini. Cuman itu saja Pak, pertanyaan saya Pak. Iya, baik, makasih. Iya, terima kasih Pak Sarif. Terima kasih Pak Sarif. Di Tombolotutu. Ini menyuarakan apa yang dirasakan juga oleh banyak Masih perihal dana warga stimulan. ya. Dan memang rasanya beberapa waktu 1 tahun lebih ini memang sudah ada beberapa kali tim yang akan datang ke rumah masing-masing warga untuk mengecek. Dan biasanya memang pada pendataan kedua itu bisa saja terjadi ada penurunan atau perubahan status ya dari yang rusak berat bisa turun ke rusak sedang, atau yang di rusak sedang bisa turun menjadi rusak ringan berdasarkan apa yang telah dilihat atau disurvei langsung oleh tim dari pencairan dana stimulan. Terima kasih Bapak Sarif tadi ya. Kita buka lagi line telepon di 0451452414. Silakan Anda ingin bergabung bersama kami. Dan tentunya Ria berbicara tentang pandemi COVID-19, banyak dampak yang diakibatkan oleh pandemi tersebut, di mana juga kita melihat PAUD pendaftarannya menurun, seperti itu. Baik, berdampak pada dunia pendidikan begitu ya. Berbicara tentang pendidikan, rasanya ada yang menarik juga. Ini bisa menjadi satu nilai pendidikan tersendiri buat anak-anak atau saudara-saudara kita, keponakan kita. Betul. Karena baru saja kita melewati fenomena alam di beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin ya. Betul. Fenomena alam gerhana matahari cincin. Karena ini sekalipun ini tidak sempat dipelajari di sekolah. Betul. TK atau adik-adik kita, mereka bisa belajar langsung dari orang tuanya dan melihat langsung bagaimana fenomena alam itu terjadi kemarin ya. Baik, kita terima telepon ketiga. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dengan Lena di Pomebe. Ibu siapa Bu? Lena. Ibu Lena. Baik, silakan aspirasinya Bu. Ini tentang apa namanya itu, dana stimulan itu. Ya. Di sini di Desa Pomebe ini termasuk rumah mama saya. Itu pertamanya kan didata kena rusak berat. Rusak berat. Baik. Iya. Kemudian berganti status menjadi rusak sedang. Selepas Lebaran, katanya datang lagi yang data ulang itu sudah kena rusak ringan. Oh, rusak langsung ke dari berat langsung ke ringan ya Bu? Iya. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Baik Bu, kondisi rumah Ibu seperti apa sekarang? Bobo. Masih dari awal pertama itu gempa. Iya. Sampai sekarang tidak ada perubahan dari pemerintah desa sini, Desa Pomebe sini. Rumah Ibu rata dengan tanah atau bagaimana Bu? Rubuh semua. Rubuh semua. Di mana itu seharusnya masuk dalam kategori rusak berat ya Bu? Iya, rusak berat. Pas pendataan kedua sudah rusak ringan. Baik.
Baik, pada saat pendataan kedua itu yang kemudian berganti menjadi rusak ringan, apakah Ibu Lena bersama keluarga ada di lingkungan atau di posisi itu pada saat pendata datang tim? Ada. Kemudian alasannya apa sampai itu. Alasannya apa bisa Terus sampai berganti? Pak RT-nya bilang itu sudah masuk rusak ringan. Ya. Sampai sekarang yang teman-teman semua itu sudah rumahnya sudah habis semua diperbaiki karena stimulan semua. Oke. Sementara rumah Ibu saat ini masih dalam Belum kondisi ada. baik rasanya ini memang kurang tidak masuk akal begitu ya ketika rumah yang sudah jelas-jelas ambruk yang awalnya ditetapkan sebagai rumah rusak berat kemudian Menurun menjadi rusak ringan. berubah menjadi rusak ringan. Baik, Iya. Ibu Lena di Pom BW, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Informasi ini akan kami tampung, insya Allah akan ada tim kami yang juga akan ikut merangkum berita tersebut untuk dilihat langsung dan juga dikabarkan untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih Ibu Lena.